presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Menyenangkan. Kalau ketemu masyarakat kan menyenangkan. Kalau Pak Erick Thohir, Pak Prabowo, terus kemudian Pak Bahlil, rasanya ya dia pasti mendukung di sana. Yang penting jangan menggunakan fasilitas negara. Jangan dukung salah satu calon dengan menggunakan fasilitas negara, terutama Polri, TNI yang kekuasaannya efektif, kementerian-kementerian yang efektif. Pencoblosan tinggal sekitar 3 pekan. Masing-masing kontestan terus bergerak mencari dukungan. Pejabat pemerintahan juga mulai terbuka menyatakan dukungan, tidak terkecuali Presiden Jokowi. Kepala negara dan kepala pemerintahan ini menyatakan presiden dan menteri boleh berpihak dan mengkampanyekan salah satu kontestan. Pernyataan Jokowi semakin menguatkan kecurigaan orang nomor 1 ini memang ingin memenangkan salah satu kontestan. Muncul kecemasan terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan guna memenangkan salah satu kontestan. Berbagai kebijakan pemerintah pun menuai kecurigaan, mulai dari penunjukan pejabat kepala daerah hingga mobilisasi kepala daerah dan penyaluran bansos jelang hari pencoblosan. Benarkah pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan demi memenangkan salah satu kontestan? Inilah Satu Meja The Forum, 20 hari menuju pemilu, mau menang? Jangan curang. Upaya Bareskrim Mabes Polri menangkap relawan Ganjar Mahfud Palti Huta Barat pada Jumat dini hari dipertanyakan. Kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Palti Huta Barat ini melakukan reposting ya, video yang sudah banyak beredar di media sosial. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Sejumlah pejabat daerah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara telah diperiksa Bawaslu dan satu suara membantah rekaman audio yang disebarkan Palti Huta Barat. Sejauh ini masih dalam proses penangkapan, tentunya sudah tersangka. Penetapan Palti sebagai tersangka memunculkan kritik karena kasus dugaan pelanggaran pemilu masih berproses di Bawaslu. Karena kan ini dugaan pelanggaran pemilu. Siapa yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu? Yang berwenang itu adalah Bawaslu. Dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu ramai-ramai dilaporkan 3 paslon peserta Pilpres 2024. Pemberian bansos jelang pencoblosan juga jadi perhatian, karena dinilai rawan digunakan untuk memenangkan salah satu kontestan. Kita menolak bansos yang diberikan seolah-olah atas nama seseorang. Ya, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Jadi kalau ada yang ingin Indonesia inflasi, pertumbuhan ekonomi rendah, nah itu kita tahu siapa. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan menyinggung soal dugaan pengerahan aparat keamanan guna memenangkan salah seorang kontestan. Seorang pemimpin itu harusnya mengayomi seluruh rakyatnya dimanapun mereka berada. Tidak seperti begini, menurunkan secara diam-diam aparat. Gerakan Kawal Pemilu pun bermunculan sebagai upaya kelompok masyarakat sipil dan Civitas Akademika mengawal potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang dinilai rawan terjadi. Namun benarkah upaya kecurangan di pesta demokrasi bisa tereliminasi bila netralitas aparat dan kepala daerah masih dipertanyakan? 20 hari menjelang pemilu, mau menang jangan curang itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Mardani Alisera, Mas Mardani, Deputi Pemenangan Timnas Anies Muhaimin, Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Dari Jakarta Timur. Oke, Adian Alpitubulu, Wakil Ketua Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud. Bang Adian, selamat malam.
Dan pakar otonomi daerah Joher Mansyah Johan, malam, Profesor. Dan Ferry Amsari, peneliti peta kecurangan pemilu, malam. Udah Ferry. Saya akan bertanya dulu kepada Ustadz Mardhani Alisera. Ya. Tadi di awal Pak Jokowi berpidato bahwa akan kampanye dan berpihak boleh-boleh saja Presiden dan Menteri. Apa tanggapan Anda soal itu? Saya ingin menempatkan pada konteksnya. Konteksnya adalah tinggal 21 hari. Oke. Kita nanti akan ngelihat keseluruhan yang tadinya abu-abu menjadi lebih terang benderang. Oke. Karena ada yang ingin memaksa, bukan memaksa ya, niat satu putaran. Ya. Karena di putaran kedua kemungkinan kalahnya besar. Oke. Makanya akan dipaksa semua turun. Ada yang sudah cerita bos-bos besar turun, sekarang presiden turun. Nah itu konteksnya satu putaran. Padahal 1 atau 2 putaran itu haknya rakyat. Padahal lagi kita justru di akhir-akhir ini perlu menjaga etika, wabil khusus mereka yang di elit. Pertarungan akan makin tajam karena sudah tinggal 100 meter garis finish, sprintnya jalan, senggolannya akan tajam. Nah paling baik yang di atas, presiden khususnya, betul-betul bisa menjaga agar pemilih itu luber dan jurdil. Bayangkan, ini pertama kali loh, ada presiden anaknya maju. 2014 Pak SBY nggak kampanye kayak gini kan, anaknya nggak maju. Sebelumnya Bu Mega juga enggak. Jadi wajar kalau tensinya tinggi. Apalagi ketika tensi tinggi ini, presiden mulai mengeluarkan suara seperti tadi. Kalau ngelihat legal formalnya, presiden boleh kampanye asal mengajukan cuti. Tetapi dalam konteks membangun demokrasi yang sehat, dalam konteks kita mendidik masyarakat agar punya pandangan yang sakral terhadap demokrasi, sikap partisan presiden sangat berbahaya. Sangat berbahaya, baik. Bang Adian, gimana tanggapan Anda terhadap tadi termasuk dari Mardhani dan juga dari tanggapan presiden sendiri? Terkait dia boleh kampanye? Ya. Nah ini sedang saya pelajari memang. Pertama memang hal ini pernah cukup ramai tahun 2019. Cuti atau bagaimana. Lalu saya periksa satu persatu. Agak menarik memang ini sampai mungkin nggak kemudian ada keputusan MK yang beririsan dengan situasi itu. Ini saya ketemu agak bagus ini. Dalam konteks negara hukum, rumusan norma yang tertuang dalam pasal 299 ayat 1. Ini kan artinya 299 ayat 1 itu kan. Lalu dijelaskan ini sebab dengan rumusan demikian justru pasal 299 ayat 1 pemilu secara tegas menjamin bahwa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hak presiden dan atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi. Artinya kalau MK melihat pandangan dia tentang pasal 299 ayat 1 ini, kampanye itu boleh dilakukan oleh presiden atau calon wakil presiden atau wakil presiden yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah ini yang menurut saya harus kita perdebatkan lebih panjang. Lebih panjang. Itu loh kenapa di pasal 301-nya Undang-Undang Pemilu juga dikatakan bahwa calon wakil presiden, presiden yang menjadi calon wakil presiden yang menjadi calon wakil presiden atau menjadi calon presiden. Artinya tafsir terhadap ini harus diselesaikan oleh MK. Makanya hari ini ada gugatan di MK terkait dengan pasal 299. Pasal 299 itu. Ya kita lihat di sini kan momentum bagi kita untuk menguji semuanya. Menguji saya, menguji Habib, menguji Abang, menguji partai, menguji presiden, menguji KPU, menguji Bawaslu gitu loh. Apakah benar semua kalimat-kalimat kita yang indah itu, yang bagus itu betul-betul kita laksanakan atau cuma lip service? Ini waktunya. Baik. Termasuk menguji MK. Baik, oke. Bung Habib, jadi gimana respon Anda pernyataan presiden boleh kampanye, boleh berpihak, ini memang untuk mendukung pasangan calon 02? Jadi dalam konteks konstitusi, undang-undang maupun etika tidak ada masalah sama sekali presiden untuk berkampanye. Bagi anaknya sekalipun. Bahkan konstitusi kita pasal 7 memungkinkan presiden pasal 6 untuk maju kedua kalinya sebagai petahana. Artinya kalau kita substansinya abuse of power, siapa yang paling powerful? Presiden. Kalau dia maju lagi tentu potensi abuse of power terbesar. Ketimbang kalau yang maju hanya anaknya atau orang yang dia dukung. Nah,
Itu di konstitusi. Lalu di undang-undang, kita mulainya di pasal 280 ayat 2. Di mana presiden sebagai pejabat politik yang menduduki jabatannya dari proses politik, memanglah tidak termasuk pejabat yang dilarang untuk ikut dalam proses kampanye tersebut. Yang dilarang itu gubernur BI, ya kan? Apa namanya, TNI, Polri dan lain sebagainya. Begitu juga di pasal-pasal yang berikutnya, ya. Kemudian yang paling puncak adalah pasal 299, Mas Budiman, pasal 299 ini seringkali diuji materi. Ya. Saya salah satunya yang dulu pernah mengajukan uji materi pasal 299 ini. Dan belum soal diputuskan. hak presiden ya untuk berkampanye. Ya. Tidak ada batasan bahwa ini hanya untuk presiden yang maju kembali. Karena intinya adalah bagaimana mencegah abuse of power. Nah, jadi jelas berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang, dan karena juga berdasarkan etika tidak ada masalah. Yang diproteksi oleh undang-undang ini adalah ya di di larangan ini jangan sampai yang pertama kampanye menggunakan fasilitas negara. Itu satu. Tapi yang kedua juga nggak kalah penting, ini 281 ya. Yang kedua harus cuti ya 281 yang. Tapi yang paling penting yang di 457 ya, bahwa presiden dilarang menggunakan kewenangannya atau tindakannya sebagai presiden untuk menguntungkan salah satu atau merugikan salah satu pasangan calon. Nah, saya pikir ini jelas, dan praktek kalau kita mengacu ke negara demokrasi lain, misalnya ke Amerika Serikat, George W. Bush, ya kan, waktu itu ya dia mendukung McCain ketika melawan Obama. 8 tahun kemudian Obama jelas-jelas ikut kampanye, ya kan, mendukung Hillary melawan Trump. Ya. Artinya apa? Persoalannya bukan boleh kampanye atau tidak, boleh menggunakan kewenangan untuk kepentingan subjektif atau tidak. Itu yang sama-sama kita kawal, dan kita, Pak Budi, ya punya Bawaslu. Bahkan kita juga memberikan tempat yang spesial untuk pemantau pemilu nih di undang-undang ini, pasal 411 itu. Ada pemantau pemilu yang boleh mendaftar, lalu difasilitasi juga oleh negara untuk kegiatannya. Bung Ferry, jadi apa yang Anda, ini kan secara legal tadi menurut nggak ada yang dilarang, tapi apa keberatan Anda ketika Presiden menyatakan akan berkampanye, boleh memihak dan lain sebagainya? Sebagaimana publik ketahui, dari awal Presiden sudah berniat untuk cawe-cawe berdasarkan pernyataan Presiden sendiri. Nah, apa yang disampaikan hari ini adalah bentuk dari cawe-cawe itu demi kepentingan bangsa dan negara menurut Presiden. Kalau kita lihat ketentuan umum terkait ini, pasal 282, 283 Undang-Undang Pemilu, secara umum dikatakan penyelenggara negara dan pejabat negara dilarang kampanye. Tetapi ada kekhususan di pasal 281, pengecualian sifatnya. Presiden diperbolehkan kampanye sepanjang dia tidak memanfaatkan fasilitas negara, cuti di luar tanggungan negara, dan lain-lain. Tapi konteksnya harus dilihat. Tadi Bang Habib mencontohkan Amerika, Mas Budi. Di Amerika, lumrahnya presiden ikut kampanye mendukung calon presiden yang berasal dari partainya. Kondisi Indonesia di bawah rezim Pak Jokowi berbeda. Dia mengubah tabiat dan moralitas berpolitik. Dia berkampanye mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Tapi apa yang salah? Salahnya adalah mekanisme dan moralitas beretika dalam politik. Mestinya seorang presiden mendukung partainya. Ini kan kita membangun sistem politik kan berkaitan dengan hukum tata negara. Kalau kemudian adab berpolitik terutama berpartai tidak dilakukan oleh presiden, yang saya khawatirkan presiden juga lupa moralitas dalam menyelenggarakan negara. Contoh, tadi disinggung Mas Budi, bahwa jangan menggunakan fasilitas negara. Pernyataan presiden menyatakan bahwa saya boleh berkampanye, boleh mendukung, itu dalam saat apa? Saat menyelenggarakan tugas negara loh tadi itu. Tapi dia menunjukkan fasilitas itu tidak hanya yang tampak, yang dia pakai, tetapi suasana, atribut yang dia gunakan, di sanalah letak powerful presiden. Dia masuk ke ruang pertarungan
yang tidak lagi berimbang untuk calon-calon. Baik, baik. Prof. Joher, gimana kalau Anda sebagai pakar otonomi daerah melihat apakah memang pernyataan Presiden boleh berkampanye, boleh memihak, itu apa yang Anda baca dari pernyataan itu? Nah, kalau Presiden boleh kampanye, sebetulnya itu kan normatifnya boleh ya, dilibatkan ya, apalagi ini putranya maju kan. Nah, hanya soalnya adalah bagaimana kampanye itu dilakukan betul-betul dia tidak menggunakan fasilitas negara secara total. Jangan tanggung seperti apa yang disebut Ferry tadi. Total itu gimana? Total itu adalah dia baiknya mengambil cuti di luar tanggungan negara dalam masa kampanye. Secara menyeluruh. Ini kampanye presiden kan 75 hari. Nah, saya pikir yang lebih clear dia itu off dari powernya. Off dari power? Iya, sejak hari pertama kampanye, mainlah di situ. Dan kemudian sampai hari akhir kampanye, tanggal 10 Februari itu, silakan dia menolong putranya, katakan begitu ya kan. Tapi dia nggak main abu-abu nih. Nggak main Kalau abu-abu. sekarang abu-abu, bisa saja dia menggunakan fasilitas negara itu. Ini yang berbahaya. Dan dalam praktek kepala daerah itu terjadi abuse of power oleh kepala daerah. Jadi sebaiknya sejak awal, kalau memang itu ya 75 hari. 75 hari. Ya, dan mimpin adalah Wapres. Wapres sebagai PLT Presiden. Oke, itulah pandangan dari Joher Mansyah Johan. Tapi juga perkembangan yang menarik adalah soal bagaimana bakal calon wakil presiden Mahfud MD juga akan mengundurkan diri dia sebagai Menko Polhukam. Bung Adian, mungkin nanti Anda bisa elaborasi perkembangan terakhir soal apakah Pak Mahfud akan jadi mundur atau tidak, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Nah, tadi ya jebakan. Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama agar bisa lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis saya membaca data-data itu kalau saya tidak di pemerintahan. Ya itu hak dan saya sangat menghargai. Bung Adian, Pak Mahfud kenapa ingin mundur? Kita mau kemenangan yang benar. Mau kemenangan yang benar? Iya, kemenangan yang terhormat. Gini misalnya, kalau kita balik ke presiden ya misalnya. Presiden tidak boleh berkampanye menggunakan APBN, fasilitas negara dan sebagainya. Terus pengawalan dia gimana? Pas Pampresnya gimana? Yang melekat sama dia pas Pampres pergi semua gitu? Waktu dia jalan kemana-mana, nggak boleh. Itu kan bertentangan undang-undang satunya lagi terkait pengamanan perlindungan terhadap presiden. Walaupun dia cuti. Nah perdebatan begini tidak menyenangkan sebenarnya. Kenapa? Rakyat jadi bingung, kita juga jalannya nggak serak gitu loh. Saya ingat berapa waktu yang lalu saya telepon sama Pak Mahfud ya video call, dia tanya waktu itu mana. Menurut Mas Adian bagaimana? Mundur. Kenapa? Biar menang kita terhormat. Itu sedikit mungkin peluang orang menggugat. Ya lu kan pejabat negara, lu kan menteri, lu apa. Seminimal mungkin jangan terjadi di kemudian hari gitu loh. Dan ketika dia sampaikan kemarin, sebelumnya Ganjar juga ngomong dia sudah bicara sama Pak Mahfud untuk mundur, saya setuju. Dan menurut saya bahkan misalnya begini ya, kalau saya mau maju misalnya, saya mau maju jadi apapun misalnya selain anggota DPR, ya mundur aja emang kenapa sih? Jangan dong kita maju di sini, oke? Tapi nggak mau ninggalin di sini gitu loh. Jadi kalau kalah di sini balik lagi, nggak apa? Yuk kita bangunlah berpolitik yang terhormat gitu loh. Apa? Semua bisa kita perdebatkan. Apa yang dibilang Habib, apa yang dibilang Ferry tadi, ya semua punya kadar kebenarannya masing-masing toh. Tapi kan pada akhirnya rakyat akan ngelihat, saya juga ngelihat gimana. Lalu kita bilang, pas Pampres nggak boleh nemenin. Kenapa? Lu dibayar pakai APBN. Loh, nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Begitu kita bilang pas Pampres nggak boleh nemenin, kita jadi jahat juga sama presiden. Oke, baik. Gitu loh. Ya, baik. Begitu kita bilang boleh, APBN kepake. Baik, oke. Bung Mardhani, gimana Anda melihat pernyataan dari Pak Mahfud yang menyikapi rencana mundur? Anda menyikapinya gimana? Apresiasi, karena memang
Gini, yang sedang kita cari itu presiden dan wakil presiden. Posisi ini jadi kompas moral. Kompas moral. Kompas moral. Kayak saya pernah lihat Michelle Obama sama Barack Obama itu dia bilang, kami itu harus jaga standar kami yang oleh orang lain dibilang boleh, buat kami tidak boleh. Karena kami jadi kompas moral. Nah untuk kompas moral makanya wilayahnya itu bukan wilayah legal formal. Tapi wilayah etik. Wilayah hati nurani. Wilayah dia menjadi guru bangsa, waskita. Wilayah dia enggak, ini yang harus saya ambil. Walaupun pahit, ini jalan yang harus saya ambil. Dan karena itu saya setuju dengan Prof. Mahfud. Dan mungkin ada beberapa menteri yang lain yang merasa tidak nyaman, monggo ikut gitu. Oke. Kalau Pak Mahfud mundur, Muhaimin akan mundur sebagai ketua DPR nggak? Saya mengusulkan demikian. Oh mundur juga? Iya, mengusulkan. Oke, baik. Bung Habib, kalau melihat tadi Pak Mahfud rencana ya meskipun belum direalisasikan, dengan Pak Prabowo gimana? Itu dia, makanya penyakit mendadak mundur ini apa masalah apa gitu loh. Ingin sudah terhormat tadi. Sudah ada 72 hari dilalui. Oh. Kalau misalnya rangkap status, saya kasih contoh ini rangkap status. Rangkap status kita kasih label negatif ya. Sebagai cawapres sekaligus sebagai menteri aktif. Kita kasih label negatif. Jadi yang terjadi selama 72 hari ini yang dipraktekkan oleh Prof. Mahfud adalah sesuatu yang negatif. Apakah ini pertanyaan dari rakyat ya? Saya tadi kan ngobrol di warung kopi di Pasar Ciplak, Jakarta Timur. Jadi yang 72 hari ini dipraktekkan, ya kan? Nomor 1. Oke, terus. Dipraktekkan itu apa? Kita ini kan negarawan harus satset, harus berpikir cepat. Mungkin waktu itu harusnya nanya ke Bang Adian ya kan? Sejak waktu daftar pasti Bang Adian bilang, kalau saya tahu Bang Adian ini kan garis keras. Mundur sejak pertama daftar. Pendapatnya Bang Adian dari dulu kayak begitu. Tetapi ini kan sudah 72 hari Pak. Kampanye itu tinggal sisa 22 hari. Sudah 3/4-nya dilalui dengan kondisi yang negatif seperti itu. Jadi kalau saya mau mengatakan, tidak ada label negatif atau positif mundur nggak mundur ini. Tergantung masing-masing. Ada juga persoalan internal. Misalnya mohon maaf, mungkin lelah, apa persoalan-persoalan lain gitu kan ya, boleh-boleh saja. Tetapi tidak dengan demikian dalam konteks misalnya kontrario yang mundur menjadi positif, yang tidak mundur menjadi negatif. Kalau spesifik soal Pak Prabowo, apakah Pak Prabowo akan mengambil langkah serupa atau bertahan? Tidak. Setahu saya Pak Prabowo sampai saat ini ya mendedikasikan kepercayaan Pak Jokowi kepada beliau jadi Menhan untuk menjalankan tugasnya sebagai Menhan melayani rakyat, gitu kan ya, memastikan itu yang terjadi. Baik, Bung Ferry, kalau Bung Ferry lihat, apakah memang sikap mundur dari Pak Mahfud tadi betul-betul bisa mengurangi derajat abuse of power? Iya, kalau dilihat ya bangunan kerusakannya kan di sistem koalisi kita yang instan ya. Dalam konteks kasus ini sebenarnya harus ada dibangun budaya tradisi bertata negara yang baru. Kalau memang sudah pisah jalan saja dalam bangunan koalisi ini. Apa tuh pisah jalan itu maksudnya apa? Ya, kan mundur saja gitu? Ya, mundur saja. Koalisi ini kan sebenarnya sudah selesai ketika pilihan presiden dan asal partai mereka berbeda. Kalau Prof. Mahfud dan menteri-menteri lain mengundurkan diri dengan memberikan contoh dalam bertata negara, yaitu saya tidak akan menggunakan fasilitas negara, bahkan nama yang ada di dada saya sebagai menteri hilang. Hilang agar pertarungan betul-betul murni. Nah sayangnya contohnya tidak ditunjukkan oleh presiden dengan mau mengatakan cawe-cawe, melibatkan anaknya, kompas moralnya hilang di presiden sebagai suri tauladan. Apalagi dia akan memasuki fase penting, yaitu fase menjadi guru bangsa. Setiap mantan presiden akan menjadi guru bangsa, dia harus menunjukkan betapa elegannya dia dalam berpolitik. Dan itu tidak dicontohkan presiden, wajar bawahannya ragu. Tapi kan Pak Mahfud sudah merencanakan akan mundur dan itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan bantuan sosial dan lain sebagainya. Ya, yang dikhawatirkan kan pernah disampaikan oleh Prof. Mahfud sebelum debat bahwa dia agak khawatir tidak hanya presiden, ada Pak Prabowo yang juga menteri aktif. Jangan-jangan dia akan menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagai atasannya, dia berpotensi mengontrolnya agar pertarungan berimbang. Coba bayangkan betapa tidak fairnya pertandingan ini
Karena jabatan-jabatan itu, mari mereka semua lepaskan agar pertarungan ini bicara gagasan, bukan saling mencurigai. Prof. Joher, jadi kalau Prof. Joher lihat ini kan juga ada saat harus mundur, tetapi kemudian juga ada kebijakan bantuan sosial. Ini juga bisa juga kemudian diwujudkan sebagai bentuk aji mumpung atau seperti apa gitu. Iya betul, saya lihat begitu. Jadi kalau kita tetap dalam jabatan, maka kita masih bisa menggunakan berbagai macam sumber daya power yang kita miliki untuk kepentingan-kepentingan pemenangan lah, tanda petik ya. Nah, oleh karena itu memang yang paling ideal sebaiknya pejabat publik yang maju dalam jabatan-jabatan elected official ini seperti Pak Mahfud ya untuk jadi calon wakil presiden dan sebagainya itu haruslah mengundurkan diri. Dan tradisi itu sebetulnya di model kita di dalam sistem pemilihan kepala daerah sudah diadopsi. Misalnya gini, gubernur nih kalau mau maju sebagai caleg DPR RI itu ketika ditetapkan sebagai caleg mengundurkan diri. Tidak boleh sambil jadi caleg menjadi gubernur. Nah tradisi itu kan ada. Dan diakui di dalam norma yang ada. Nah begitu juga ASN. Kalau ASN mau jadi kepala daerah, ketika mendaftar di KPU dan ditetapkan sebagai calon, dia harus mengundurkan diri sebagai ASN. Mengapa di jabatan sepenting presiden, wakil presiden, kok nggak mundur gitu ya kan? Ada apa ini? Karena hukumnya nggak mengatur kan? Boleh-boleh itu saja dia. Kan? Itulah yang inkonsistensi dalam kebijakan. Makanya saya menyarankan perlu ada undang-undang kepresidenan lah barangkali. Itu di situ kita atur. Ya. Oke, tapi salah satu isu yang juga cukup menarik adalah soal pejabat-pejabat kepala daerah yang juga orang menduga bahwa ini bisa menjadi sumber dari penyalahgunaan kekuasaan. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantorejo di satu meja The Forum. Ferry Amsari, kalau lihat data dari 20 provinsi dipimpin oleh 20 pejabat kepala daerah, belum lagi di kabupaten dan kota, dan itu 140 juta suara pemilih lah. Apa yang Anda baca dan potensi-potensi kemungkinan terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan PJ kepala daerah itu? Ya, setidak-tidaknya kalau dari data yang kami kumpulkan Mas Budi, dari ketika kepala desa menyatakan dukungan kepada calon tertentu, sudah ada indikasi kecurangan, yaitu tidak dilakukan penghukuman oleh kepala daerah terhadap kepala desa yang mendeklarasikan dukungannya kepada calon tertentu. Kalau kita lihat, memang kepala daerah ini sudah ditempatkan beragam oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri. Data kita, kalau kita posisikan dalam bentuk peta, Mas Budi, penjabat gubernur, bupati, dan wali kota itu sudah di seluruh wilayah tanah air. Mereka wajar saja tidak bisa menghukum kepala desa yang mendeklarasikan kepada calon tertentu. Sebab mereka bisa dievaluasi oleh atasannya, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Presiden. Jumlah DPT yang mereka kelola jauh akan potensial disalahgunakan di hari H pemilu 2024 ini. Karena DPT mereka jumlahnya kurang lebih 102 juta. Setengah jumlah DPT nasional yang ada. Kalau mau dikait-kaitkan dengan cerita 50%, satu putaran sudah mendekati ceritanya. Jangan-jangan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri telah menentukan pos-pos tertentu untuk kemudian digunakan melalui penyalahgunaan wewenang yang kemudian tidak terbukti. Sejauh ini mereka tegas dalam menegakkan nilai-nilai berpemilu. Contohnya sampai hari ini tidak ada kepala desa yang dihukum oleh kepala daerah yang melanggar ketentuan hukum. Baik, Prof. Joher. Ya. Ini kan pejabat kepala daerah kan bukan sekarang ya. Dulu juga kemudian ada gitu. Tapi kan sekarang ada semacam kecurigaan berlebihan terhadap kemungkinan PJ kepala daerah ini digunakan. Apa bedanya dengan 2019 dengan 2024 soal PJ kepala daerah? PJ ini kalau dulu hanya sedikit ya, tidak banyak jumlahnya. Jumlah ya. Dan tidak lama waktunya. Lalu PJ kepala daerah itu juga dia
tidak ada keterlibatan secara politik ya seperti dulu itu, karena prosedur pengangkatannya cukup di Kemendagri dan diusulkan, tidak seperti sekarang Kemdagri memutuskan dan ada proses dari bawah, dari gubernur, dari kepada Dagri. Nah sekarang kan sentralisasi, ditarik ke istana, jadi dibawa ke TPA yang memutuskan bupati, wali kota, gubernur, yang menjadi PJ adalah presiden. Nah, jadi boleh dikatakan PJ-PJ ini adalah all the president man. Nah, jadi kalau ada kode-kode dari presiden, tanda-tanda, ya, maka itu akan dibaca oleh PJ sebagai isyarat untuk kepentingan-kepentingan apa yang diharapkan oleh presiden ya, karena karirnya, nasibnya tergantung pada presiden. Presiden sudah ngancam kan, Anda miring-miring, Anda akan kami copot. Miring-miring akan dicopot. Miring-miring artinya apa sih? Miring-miring itu mungkin kalau kita baca sebagai kode. Nggak lurus-lurus. Itu berarti nggak ikut tegak lurus. Ada istilah tegak lurus, Mas Budiman. Tegak lurus kepada orang nomor satu. Gitu. Baik. Main asumsi aja. Oke, Bung Mardhani dulu. Bung Mardhani ada 140 juta saya udah dua, menyerang saya nggak ngomong. Oke, udah. Kan Habib, ngomong 140 juta suara potensi di bawah PJ. Gini bos, ya kan Pak Ferry Amsari ya, Prof juga bicara sesuatu yang asumtif lalu dianggap belum tentu ada ya. Tidak asumtif, faktual. Enggak apa-apa, saya ngomong dulu. Yuk, silakan. Ya kan? Faktual. Ya kan kalau faktual itu kan kita mengacu pada pemeriksaan perkara-perkara tersebut. Soal kepala desa Abdesi, ya kan kemarin nggak ada putusan Bawaslu menyatakan bersalah, nggak ada loh. Nah tapi yang ada bersalah itu yang soal PJ Bupati Sorong, yang dikatakan oleh Rahmat Bagja. Lalu juga yang sudah dilaporkan berproses PJ Bupati Muna Barat, Ketua BP2MI, Kepala Desa dan Camat di Boyolali. Nah di Jakarta ini ada fenomena juga Pak, Dawis dan Jumantik. Dawis itu Dasawisma, Jumantik itu juru pemantau jentik. Yang katanya dugaannya dimobilisasi oleh mantan pejabat tertentu untuk kepentingan paslon tertentu. Ya. Lalu ada BIMTEK SDM PKH ya, program Keluarga Harapan 15 Januari ada yang katanya pose calon tertentu, ya kan? Ada kemudian 16 nih laporannya. Ya. Kasus mobilisasi Dharma Wanita untuk hadir senam bareng dengan apa namanya Ibu Capres, ya kan. Kemudian ada pencoblosan nomor urut salah satu paslon di Taiwan. Ya. Terus yang terbaru nih baru tadi siang, fresh from the open ya. Kasus caleg DPR RI di Aceh Tenggara ya yang mengintimidasi tim pendamping profesional atau pendamping desa. Nah ini kalau baru maghrib tadi masuk dari kampung saya di Bandar Lampung. Bagi Anda, di Bandar Lampung, PJ ini nggak punya pengaruh apa-apa. Yang faktual saya bilang ya. Dari Bandar Lampung masuk, katanya ya diduga menggerakkan perangkat pemerintahan, mulai camat, lurah, RW untuk memenangkan caleg dan paslon tertentu. Kita nggak mau judgement seperti dua sahabat saya tersebut, ya. Yang disampaikan Pak Jokowi tadi, Prof. Kamu kalau tidak netral dicopot. Intinya begitu, bukan miring-miring tidak mengikuti kemauannya Pak Jokowi. Dicopot. Itu yang kita dapat. Jadi jangan diprintir gitu loh. Nah, faktanya ini faktual-faktual, ada bukti dilaporkan dan ada yang sudah ada putusannya. Namanya kekuasaan sekarang kan memang tersebar. Ya kan? Artinya potensi kecurangan pun tersebar. Tapi potensi is potensi. Potensi belum tentu yang terjadi penting, ya. Yang terjadinya seperti apa. Baik. Itulah makanya, ini saya ingatkan Bung Ferry. Ya kan ya, 411. Apa 441 Undang-Undang nomor 7 bahwa pemantau pun harus netral. Yang begini ini kan nggak pernah disentuh oleh Bung Ferry ini, gitu kan? Nggak pernah dibicarakan. Oke, baik, Bung Mardhani. Jadi ada potensi 140 juta suara yang berada di PJ-PJ. Apa kekhawatiran Anda sebetulnya? Saya itu ngelihatnya gini, Bud. Ya, anaknya presiden maju dengan proses di MK yang ada MK-MK-nya. Dari awal presiden mengatakan ingin cawe-cawe. Saya juga mengatakan fakta aja nih ya. Terakhir presiden mengatakan kampanye boleh. Oke. Jadi kalau kita menggunakan perangkat legal formal nggak ada yang salah. Karena memang perangkat legal formal kayak Gibran bagi-bagi susu itu nggak kena kampanye. Karena kampanye itu visi, misi, program, citra diri. Tapi Gibran kena karena di CFD. Nah itu aturan CFD yang lain. Nah itu Pemda yang punya gitu loh. Nah jadi saya ngelihat
Yang terjadi sekarang adalah sebuah langkah yang sangat sophisticated, bagaimana orkestrasinya itu nggak terekam. Kalau yang tadi dikasih Habib benar, fakta itu. Fakta. Tapi minta maaf, itu orang-orang yang menggunakan pola pemilu masa lalu, makanya ketangkep. Saya suka menggambarkan Pak Jokowi itu seperti The Joker. Ya. Kalau lihat film The Dark Knight itu loh, wow, Batman itu nggak bisa diapa-apain, pokoknya orang bingung karena logikanya luar. Kalau saya tambahin The Joker ditambah The Matrix gitu loh. Karena dimensi lain gitu loh. Sehingga kenanya pakai hati nurani, kenanya pakai etika, kenanya pakai moral. Sangat jelas, tidak perlu menjelaskan ada pelanggaran etik dan moral ketika sama seperti ada matahari terbit. Ini siang hari ya, pasti ada matahari gitu loh. Bahwa pelanggaran terjadi karena memang ada mastermind-nya gitu loh. Nah itu karena itu seruan kami, ayo jaga pemilu ini luber dan jurdil. Nggak boleh menggunakan cara lain. Jaga luber dan jurdil gitu loh. Bung Adian, ada 140 juta suara di bawah 20 PJ. Apa sebenarnya Anda identifikasi atau kekhawatiran Anda terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan? Itu kan masing asumsi. Kalau yang disampaikan Habib tadi kan yang tidak berkuasa aja bisa curang, bagaimana yang berkuasa kan gampang. Artinya bahwa yang tidak berkuasa potensial curang, potensial. Bagaimana dengan yang punya kekuasaan, ya lebih potensial lagi. Gitu loh. Tapi begini, kemarin ada video-video kepala desa gitu loh. Kepala desa, oke. Kan beredar di mana-mana. Terus saya ngobrol sama beberapa teman-teman kepala desa. Emang lu pada mau kalau diarah-arahin gitu? Terus mereka bilang, Yan, lu tahu gak jadi kades tuh biaya kampanye berapa? Terus maksudnya gimana? Ya kalau misalnya kemudian dia terlibat waktu kampanye pemenangan kita mah kita ikut-ikut aja. Ini kagak mau ngatur-ngatur, dia bilang begitu kan. Terus itu kalau yang mungkin gak tuh kepala desa tuh, perangkat desa tuh bikin video-video. Ya mungkin aja buat nyenengin atasnya. Dikerjain di bawah kagak. Belum tentu. Ini kan lomba menipu. Sana nipu sana, sini ngibulin sini segala macam. Sebagai caleg profesional ya. Jadi kita sering jadi korban juga. Lomba menipu ya. Mas Budi, sedikit saja. Sampai orang kan bilang begini, sorry bentar dulu. Bang, kita nih punya masa nih bang. Punya suara berapa? Sekian juta. Datang lagi besok. Berapa? Sekian juta. Begitu kita total 4 kali jumlah penduduk Indonesia. Nah artinya bahwa gini loh. Kalau saya ditanya, lu takut gak? Enggak. Itu loh, gampang aja. Kalau mereka pegang kepala desa, kita langsung datang ke rumah rakyat. Gitu loh. Kepala desa jumlahnya berapa sih? 78.000. Oke. Pegawai negeri berapa? Sekian. Rakyat berapa? Banyak benar. Udah temuin rakyat aja lah. Langsung ya? Udah langsung door to door. Tapi kemudian bagaimana? Mau dapat suara rakyat, gak usah pakai perantara. Langsung temuin rakyat. Langsung door to door strateginya Adian. Untung perantaranya. Tapi kemudian bagaimana pemilih harus menyikapi ketika banyak sekali yang kemudian tadi istilah Adian adalah saling tipu. Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja Forum. Prof. Joher Mansyah Johan. Publik menyikapi harus bagaimana untuk mencegah dan menjaga agar PJ maupun kepala desa itu bersikap netral? Ya, saya kira publik harus terlibat untuk memberikan tekanan ya kepada para pemain politik ini. Supaya dengan demikian mereka akan berpikir 2 kali untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu. Pelanggaran-pelanggaran. Nah yang kedua yang juga harus dibetulin ke depan adalah perbaikan kebijakan. Baiknya memang Indonesia ini punya undang-undang kepresidenan. Dan satu lagi catatan saya adalah sebelum Pilkada Serentak Nasional nih, yang juga akan kita gelar November 2024 ini, baiknya undang-undang pilkada itu direvisi. Supaya jangan nanti terjadi lagi kasus-kasus kecurangan atau dugaan kecurangan seperti yang sekarang Mas Budiman. Baik Prof. Joher. Bung Adian, jadi apa sih strategi dari paslon nomor 03 agar mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan di level bawah? Pertama kita akan menyerukan seluruh rakyat Indonesia gunakan handphonemu. Jadilah saksi mata sejarah. Jadilah saksi-saksi demokrasi di semua TPS. Handphone itu adalah senjata kita. Kumpulkan bukti-buktinya. Kedua kita akan menggerakkan sekian banyak saksi. Ini potensi kecurangan ya.
curang dalam proses. Ada yang belum dibicarain. 1 TPS 2,5% kertas suara lebihnya. Kalau rata-rata 300 berarti ada 7 kertas suara. Kali itu 815 ribu TPS, berapa banyak? Tingkat kehadiran cuma 70%, 80%. Yang hadir 20%. Dari 300 berarti ada potensi 60 kertas suara yang tidak terpakai. Oke, 60 kertas suara kali itu 18.500. 815 ribu TPS, berapa banyak? Saksi itu penting, jagain tuh. Biar kertas suara itu nggak dipakai orang. Kenapa? Gede banget potensinya. Dari sisa kertas suara ya? Dari sisa kertas suara saja. Dan hampir dari tiap pemilu ke pemilu. Jadi kalau kita mau bicara kecurangan pemilu, dari ujung, jalan tengah, sampai ujungnya. Sampai ngitung kita harus kontrol betul. Bawa kertas kotak suaranya kita kawal. Semua kita kawal. Nah, disinilah kita butuhkan partisipasi rakyat yang betul-betul. Ya, yang betul-betul pengen Indonesia menjadi lebih baik. Baik. Itu loh. Baik. Bahwa kemudian ada pejabat-pejabat yang mau menggunakan kekuasaannya untuk berlaku curang, pasti ada. Mau besarnya sekian persen pasti ada. Baik. Ada rakyat biasa yang bukan menjabat juga mau berlaku curang, pasti juga ada. Tapi rakyat yang ngawasi ya? Ya, tapi di sini saya ajak seluruh rakyat Indonesia, mau milih siapapun itu, jadilah saksi-saksi sejarah di TPS masing-masing. Senjata kita apa? Senjata kita handphone. Baik, oke, baik. Foto, sebarkan, viralkan. Bung Habib, apa mencegah terjadinya potensi-potensi kecurangan itu, Bung Habib? Ya, saya setuju sekali apa yang disampaikan Prof dengan Bung Adian ya. Masyarakatlah yang akan menjadi hakimnya, yang akan menjadi jurinya menilai ini semua dan mengawasi. Ya, gunakan semua perangkat yang ada pada kita agar tidak terjadi abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Tapi di sisi lain saya juga mengingatkan, ya kita juga harus menanamkan yang namanya optimisme. Ya, pemilu ini kan pesta kita semua, pesta ratusan juta orang yang diselenggarakan oleh ratusan ribu penyelenggara. Ya, kecurangan kita lawan bersama-sama, tapi spirit bahwa ini adalah momen, event bagi kita untuk menentukan pilihan, menentukan pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan, itu harus kita maksimalkan. Kita serap kampanye ini ya, kita cermati gagasan-gagasan ya, pemimpin seperti apa yang bisa membawa negara ini lebih baik ke depan. Bung Mardhani, silakan. Yang pertama saya ingat Bang Napi ya, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Jadi pastikan kesempatannya tidak ada. Yang kedua, the devil is in the detail. Ya, bahwa setan itu ada pada kedetailannya. Jadi pada hari H semua masyarakat ayo nikmati pemilu, coblos sesuai hati nurani, tapi ketika perhitungan jangan pulang. Pastikan kalau tadi Adian bilang ada sisa suara, selalu. Kita memang, karena saya di Komisi 2, kenapa di sisa suara? Karena ada DPTK, data pemilih khusus, yang mereka memang datang boleh pada hari H. Jadi memang semuanya ada, tetapi kalau tidak kita awasi, itu jadi bermasalah. Dan yang paling utama, biasanya di kota, itu pengawasan cukup baik. Tapi di remote area, di daerah rural, apalagi di tempat yang jauh, itu kemungkinan kejahatan dan kecurangan terjadi. Karena itu awasi bersama, khususnya di daerah-daerah yang tidak ada pengawasan. Bentar dulu. Bung Ferry. Bentar dulu Pak. Apa? Pendek aja ya, pendek. Kan habis waktu. Kalau rata-rata tiap TPS ada 60 kertas suara tidak terpakai karena tidak datang pemilih dan sebagainya. Artinya ada 48 juta kertas suara yang tidak terpakai. Awasi. Oke, baik. Bung Ferry, Anda kan bikin kanal kecurangan pemilu, apalagi yang perlu diawasi sebetulnya? Sifat kekuasaan pasti menyimpang. Maka mata publik untuk memantau pemilu perlu dilakukan. Tidak sekedar memvideokan atau memfoto kecurangan. Pastikan video dan foto itu memenuhi standar jurnalisme terutama. 5W1H, siapa pelakunya, di mana TPS-nya, dan bagaimana mereka melakukan kecurangan. Laporkan salah satunya ke website kami, kecuranganpemilu.com. Di sana kita akan melihat secara nasional di mana saja lokasi-lokasi kecurangan yang ada untuk kita buktikan bersama-sama bahwa kekuasaan sangat potensial menyimpang melalui upaya mempertahankan kekuasaan itu via pemilu. Jadi dengan bersama-sama kita pasti bisa mengawal. Baik, oke, terima kasih Bung Ferry, Prof. Zubair, Bang Adian, Bung Habib, dan Bung Mardhani. Pemilu 2024 tinggal 20 hari lagi. Biarkanlah pemilu berjalan apa adanya.
Tanpa intimidasi, tanpa pengaran, tanpa upaya mengakali suara. Biarlah akal sehat dan nurani pemilih berdaulat dalam menjatuhkan pilihan. Sikap netral pejabat negara amat sangat dibutuhkan dan seharusnya memang demikian. Keberpihakan secara terbuka pejabat negara hanya akan menimbulkan kegelisahan publik. Dan itu semua akan menentukan legitimasi pemilu. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.